Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu kembali di channel saya ini untuk membahas soal kuisis yang merupakan soal latihan ujian nasional mata pelajaran bahasa Indonesia untuk kelas 9 SMP dan MTS. Kita sampai pada part keempat yang akan membahas nomor 31 hingga nomor 40. Langsung saja, mari kita bahas. Tapi sebelumnya saya ingatkan lagi bagi kalian yang belum subscribe, silahkan di subscribe terlebih dahulu. Nomor 31. Variasi kata bercetak tebal pada teks tersebut adalah. Variasinya apa? Selain eksistensi, kata lainnya. Jadi ini sama saja dengan kita mencari sinonimnya apa. Gitu ya. Sinonimnya di sini kita cocokkan masing-masing dari perkata. Itu yang paling sesuai adalah yang C. Nomor 32. Variasi kalimat nomor 1. Variasi kalimat itu bisa jadi ada beberapa macam ya. Untuk variasi kalimat yang pertama yang sering sekali keluar di berbagai latihan itu mengganti kalimat aktif menjadi kalimat pasif dan sebaliknya. Yang kedua, dari kalimat langsung menjadi kalimat tak langsung dan sebaliknya. Dari kalimat berita menjadi kalimat tanya atau perintah dan sebaliknya. Mengubah struktur kalimatnya asal predikat tidak mendahului subjek. Kemudian yang terakhir adalah mengganti kalimat tersebut dengan kalimat yang maknanya masih sama seperti nomor 32 ini. Pijakan mobil murah yang dikeluarkan pemerintah menuai perdebatan di masyarakat. Ada yang setuju, ada yang tidak setuju adanya mobil murah. Ya, jadi yang seperti itu yang mana? Yang D, tidak semua masyarakat setuju. Nomor 33. 33 panjang soalnya, tapi jangan menyerah terlebih dahulu. Karena yang panjang begini belum tentu hot. Bisa jadi malah sangat mudah. Malah termasuk kategori lot. Tidak sulit ya. Tidak membutuhkan pemikiran. Karena hanya mencocokkan saja dengan poin-poin A, B, C atau D dengan data yang ada. Mari kita cermati satu persatu. Nih, ada keunggulannya apa? Harus kalian cermati. Kelemahannya apa? Harus kalian cermati dan ditaruh di sini. Ada di A, B, atau C, atau D. Nah, coba yang A. Di sini sudah sama semua. Ini yang bedang dicermati adalah di keunggulan dan kelemahannya. Biasanya di situ. Keunggulannya di sini benar. Data-data bisa dipertanggungjawabkan, penyajiannya runtut, kelemahannya hanya satu, padahal di sini ada dua. Kelemahannya di sini hanya kertas buramnya, kosakata bahasa daerah belum disebutkan. Yang B sekarang. Karena isinya meyakinkan disertai data-data yang bisa dipertanggungjawabkan. Benar. Sayangnya penyajiannya tidak runtut, padahal di sini runtut. Jadi jangan dipilih yang B. Yang C. Layak dibaca karena meyakinkan disertai data-data bisa dipertanggungjawabkan, penyajiannya runtut. Betul? Sayangnya buku ini menggunakan kosakata bahasa daerah. Betul di sini? Ya. Ini kelemahan, jadi ada kata sayangnya atau namun, kan tetapi gitu ya. Kertas yang digunakan juga berjenis buram. Betul juga. Jadi jawabannya C. Tapi untuk lebih meyakinkan biasanya kalian juga harus lihat D. Disertai data-data, sayangnya buku ini menggunakan kertas yang buram sehingga lebih mudah. Nah, kertas buram kok lebih mudah? Tidak mungkin ya. Kemudian di sini tidak banyak menggunakan kosakata bahasa daerah, padahal di sini terdapat kosakata bahasa daerah. Jadi salah. Jadi tepat jawabannya adalah C. Mudah bukan? Ternyata panjang tapi mudah. Ini tidak kalah panjangnya. Tapi tenang saja, ini juga mudah sekali. Karena ini tinggal menyesuaikan dengan ini teks dramanya, teks cerpennya. Ya, ada 3 tokoh, Lena, Sinta, dan Tanti. Ya, Tanti datang ketika Lena dan Sinta sudah
ngobrol. Nah, cukup banyak di sini. Ya, nih Lena bertanya pada Sinta. Sinta yang muram. Nah, ini yang A, Sinta melihat wajah Lena yang muram. Yang muram kan Sinta, jadi A langsung salah. B, Lena melihat wajah Sinta sangat muram. Betul. Nah, betul, ternyata wajah muram, dan seterusnya kalian bisa membaca. Ini sepertinya jawabannya. Tapi mari kita lihat yang C. Lena melihat wajah Sinta, membuat Tanti penasaran. Padahal yang penasaran nih Tanti belum datang ya ketika di sini ya. Nah, ini salah juga. C. Yang D, Lena melihat wajah Sinta sangat muram tetapi tidak peduli. Padahal peduli ya dengan meledek tadi. Nah, jadi jawabannya sangat mudah. Yang sesuai adalah yang B. Nah, tidak mungkin salah kalau kalian mau teliti. Nomor 35. Kata yang penulisannya tidak sesuai kaidah adalah nomor. Nah, coba kita cermati, kata yang tidak sesuai jadi bukan kalimat efektifnya. Ya. Ada kata yang tidak sesuai kaidah di masing-masing kalimat. Nah, nih kalau sudah sesuai jangan dipilih. Kedua belah pihak menandatangani. Nah, ini mungkin kata menandatangani berasal dari kata tanda tangan, itu dipisah. Karena mendapat awalan dan akhiran, maka harus digabung. Betul. Yang kedua, agar suasana tenteram. Tenteram itu juga sudah sesuai kaidah. Kalau tentram Pak nggak pakai E, itu tidak sesuai. Sama dengan terampil, juga tidak boleh terampil. Yang nomor 3, orang itu harus mempertanggungjawabkan. Ada awalan dan akhiran. Jadi ini digabung, betul. Kalau hanya tanggung jawab atau bertanggung jawab, dipisah. Yang keempat, bertanda tangan. Nah, ini dari kata tanda tangan mendapat awalan ber. Jadi di sini harusnya masih dipisah. Ini malah digandeng. Jadi 4 ini yang tidak sesuai kaidah ada di D. 36. Nah, terpotong, tidak apa-apa. Kalimat tidak efektif ditunjukkan oleh nomor. Silahkan dibaca begini. Ini sampai ketiga, coba dicermati yang ketiga. Pengelola sudah membuat jalan setapak untuk berjalan kaki bagi pengunjung. Jalan setapak itu pasti untuk berjalan kaki. Jadi ini terlalu berlebihan. Nah, harusnya kan begini. Pengelola sudah membuat jalan setapak bagi pengunjung yang ingin. Nah, tidak usah ada kata untuk berjalan kaki karena sini sudah jalan setapak. Itu pasti untuk berjalan kaki. Jadi ini jawabannya nomor 3 ada di B. Nomor 37. Kata bentukan yang tepat untuk melengkapi. Nah, dijelaskan atau penjelasan untuk menjelaskan atau memperjelas. Mana yang paling tepat di sini yang sesuai dengan kalimatnya. Pemandu dapat membantu wisatawan menggunakan alat-alat untuk menyelam sekaligus menjelaskan. Ya, pasti menjelaskan karena biar sejajar dengan kata-kata yang lain. Menjelaskan ada di C. 38. Susunan kalimat tersebut agar menjadi padu disusun 1, 2, 3, 4, dan 5. Tentu 2 dulu karena di pilihannya 2 semua. Burung termasuk hewan yang populasinya tetap terjaga dan sulit punah. 2, kemudian 3 atau 5. Kalau 3, kita lihat hal tersebut disebabkan. Nah, benar-benar populasinya tetap terjaga, hal tersebut disebabkan langsung. Ketemu 3. Nah, jadi kalau tidak A, B. Nah, sekarang yang ini disebabkan tingginya daya adaptasi. Kalau 4, selain itu burung, belum ya, dijelaskan dulu. Tingginya daya adaptasi karena apa? Menyesuaikan diri dengan mudah. Jadi 5. Jadi jawabannya 2, kemudian 3, kemudian 5 ada di B. Nomor 39. Kata yang tepat untuk memperbaiki kata bercetak miring. Jadi ini bukan ini bukan variasi, tapi ini harus diganti, diperbaiki karena esensi tidak sesuai untuk kalimat ini. Esensi itu hakikat waktu tempuh. Nah, sekitar 1 jam itu harusnya perkiraan ya. Perkiraan atau disebut estimasi. Terakhir untuk part 4 ada nomor 40. Nah, kita lihat soalnya agar paragraf tersebut padu yaitu mengganti kalimat terakhir dengan kalimat. Nah, ini membicarakan apa di atas? Manfaat teh sebagai sumber antioksidan. Masker dapat dan seterusnya
yang di rada terakhir ya, antioksidan sebagai penangkal radikal bebas sangat diperlukan. Yang masih ada radikal bebas, masih ada hubungannya dengan antioksidan yang kalimat yang mana? Kalau yang ini kan tidak, minum teh tiap hari membantu menjaga kesehatan jantung Anda. Itu cukup jauh ya. Yang mana yang paling sesuai, paling berkaitan dengan kalimat sebelumnya adalah yang C. Hindarilah radikal bebas dengan mengonsumsi teh hijau secara rutin. Nah, masih membicarakan radikal bebas. Jadi jawabannya 40 adalah C. Ya, demikian tadi pembahasan untuk bagian keempat dari nomor 31 hingga nomor 40. Semoga kalian jelas. Cukup sekian dulu. Sampai bertemu kembali di tayangan part kelima atau yang terakhir. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.